Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di kajian Gus Baha, kajian Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kasih 5 miliar yang bisa menunjukkan Yesus utusan Allah. Saya tantang siapa yang bisa menunjukkan ayat Yesus utusan Allah. Yesus bukan utusan. Bingung-bingung. Bingung-bingung. Makanya Allah ketika menerangkan Isa itu tidak Tuhan, itu Allah sederhana cara ngendikan. Karena yakulani to amal masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalas min qablihir rusul. Wa ummuhu siddiqah kana yakulani to amal. Artinya kalau Isa itu tidak mangan ya lemes. Nak keluarga yo kudu ngising. Lah terus mbok sembah terus piye? Jadi gak kebayang seorang Tuhan kemudian kalau gak makan tuh lemes. Berarti statusnya Isa apa? Orang yang lemes kalau tidak makan. Terus kamu Tuhan kan? Aneh gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hebat tuh imannya orang yang enggak melihat saya. Makanya masyhur itu malaikat ditanya Allah, siapa imannya yang paling kuat? Ya kita, karena melihat engkau langsung ya Allah. Para nabi. Terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu jawab sama yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman. Enggak menangi nabinya, juga enggak pernah lihat surga neraka, tapi iman sama saya. Dan mereka punya cara untuk imannya itu berkualitas sama dengan kamu para malaikat. Ya di antaranya dengan cara logika tadi yang saya utarakan tadi. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalau alam raya ini wujud, maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang enggak wujud menyebabkan yang wujud. Kalau angka 10 ada, 1 juta ada, pasti dimulai angka 1. Makanya nisbatusnaini wal arba'ah ila ma la nihayatalaha itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid adalah nisbatul far'i ilal asli. Itu cara-cara, makanya tadi kajian ilmu itu tidak ada habis-habis. Makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil, Pak Fadullah. Saya punya kitab, ini saya ulang lagi, kitab calon wali. Kenapa saya sering cerita wali? Kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan, jadi rektor, atau jadi menteri lah kira-kira gitu. Kalau di pesantren orang itu cita-citanya satu, ingin jadi wali. Ya supaya majelis ini barokah, saya tidak perlu cerita dunia kampus. Kalau ceritakan corong jomu ya segoro lah. Bongso keinginan gitu kan tidak selera saya, juga ada dunia saya. Supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia. Itu kitab, saya punya kitab calon wali lah kira-kira, atau wali sudah wali top, namanya kitab Tasbihul Fuad, karangannya Sayyid Abdul Haddad. Itu beliau cerita, di antara ceritanya itu unik, kata beliau begini, saya itu tidak khawatir orang Islam jadi murtad, apalagi jadi ateis, karena kalimat la ilaha illallah itu sahlatun qaribah, kalimat yang mudah sekali. Sehingga saya tidak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis, ketemu orang macam-macam. Asal diajari kalimat ini secara benar. Terus beliau cerita, yang saya takut tuh mereka masalah perempuan dan harta. Kalau iman kayaknya enggak. Singkat cerita yaitu di kitab seperti itu. Singkat cerita saya ketemu banyak orang yang kuliah di McGill atau kuliah di Amerika, di Jerman, mungkin di Norwegia, di mana-mana, di Australia. Dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga. Mereka itu orang kebanyakan yang nyuwun sewu gak keluarga kiai, tapi mereka enggak ada yang enggak tetap iman. Ketika saya tanya, kenapa Anda tetap iman? Padahal ada beberapa negara yang lebih stabil, lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam. Itu cara berpikir ya sederhana. Enggak lah Gus, kayaknya kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya? Enggak lah, kayaknya yang namanya Tuhan tuh ya awal lah. Masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi, kayak enggak lah kayaknya. Jadi ya berpikir sendiri. Padahal ya kurang ajarnya Masya Allah. Anak ini ya dugem ya macam-macam. Tapi kalau ditanya disuruh yang lain nggak mau dia. Enggak lah, kayak yang benar tetap Islam. Karena kalimat ini, yaitu tadi eksistensi Tuhan, tadi eksistensi Allah itu. La ilaha illallah itu kalimatun sahlah, kalimatun qoribah, kalimat yang begitu mudah difahami. Kenapa mudah difahami? Misalnya kita ngaji. Tuhan itu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Dengan misalnya perbandingan Tuhan itu siapa yang lahir di bumi tahun sekian, enak mana cara kita menerima itu?
Kan keren yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu siapa? Yang ada sebelum langit dan bumi. Dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi. Keren mana ya? Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun. Sudah mati jadi tontonan kan terus gak keren maksudnya punya Tuhan kok seperti itu. Nah ini yang katanya Syekh Abdul Haddad, kalimat ini sahlatun qaribah. Sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats atau wa biha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Nah, saya sebetulnya tadi datang itu tidak ingin menjelaskan ini, tapi tadi kata Pak Fathul Wahid, ilmu itu kalau dikaji tambah hari tambah mudah. Karena perangkat untuk menemukan bulan itu misalnya nggak rata itu gampang sekali. Pakai teori pemandangan ya bisa, pakai teori gambar juga bisa. Kalau teori pemandangan tadi, kalau kita bisa melihat mobil 2 meter masih kelihatan 2 meter itu dengan jarak berapa masih orisinil seperti itu. Tambah jauh, tambah tidak kelihatan, tambah jauh kan. Nah ternyata setelah 5 kilo misalnya tidak kelihatan. Berarti untuk jumlah 2 meter hilang per 5 kilo. Nah berarti kalau bulan masih kelihatan segitu, berarti jarak kita dan bulan kira-kira sekian ribu kilo. Itu bisa dihitung, itu tanpa teknologi. Makanya sebetulnya teknologi itu nyumbang itu nggak sampai 30%. Yang paling banyak ya sains tadi, pengetahuan itu yang. Kayak tadi orang menemukan pesawat, itu kontribusi terbesar tetap pengetahuan. Misalnya pesawat dari bahan ini kalau kecepatan sekian kena angin pecah enggak. Tetap pengetahuan yang menopang itu. Teknologi kan paling mengantar supaya pesawat kecepatan sekian didorong mesin sekian dengan apa begitu. Nah, pesantren seperti kita, saya ini dididik Mbah Mun, dididik bapak saya, buyut saya, kiai. Itu sekali alim, yang alim betulan, itu ya alim betul. Ya karena memang yang repot nih yang agak-agak dukun itu ya ribet itu. Penting rambutnya gondrong, terus terkenal gak pernah mandi, terus nanti ada orang tertentu tertarik minta doa. Ini yang ribet ini, susah ini sertifikasinya susah ini karena. Tapi kalau kita ini di pesantren yang cara sertifikasinya jelas. Jadi berani jadi Gus harus bisa baca Mu'in gitu, berani jadi Kiai harus bisa baca Wahab. Aturan mainnya jelas kalau di ini. Yang repot tuh yang sebagian itu aturan mainnya ada. Tidak jelas, terus promosinya itu pernah datangi menteri loh, pernah datangi wah ribet kalau koran keren tuh didatangi apa? Menteri atau pejabat. Saya teruskan ya, karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita menyifati Allah itu az-zahir, zat yang begitu jelas. Itu kalau kita kan kok begitu jelas padahal nggak bisa dilihat, terus kita sendiri tidak pernah melihat. Tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan itu al-wajibil wujud, itu jelas sekali karena nggak mungkin sesuatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud. Kenapa harus awal? Masa pencipta datangnya terlambat? Terus juga harus bakok itu abadi atau al-akhir kalau dalam bahasa Quran. Masa zat yang superior kemudian kalah sama yang diciptakan? Berarti nanti ada kekuatan besar yang mengalahkan Tuhan. Ya kan ya aneh, kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalah kan tidak mungkin. Makanya disebut al-akhir. Allah pasti tidak ada yang mengalahkan. Terus diantaranya lagi disebut qiyamuhu binafsihi. Kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum. Zat yang berdiri sendiri. Gak boleh Tuhan butuh yang lain. Kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain. Dan nggak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain. Sehingga karena kekuatan ini, saya ulang lagi, karena kekuatan ini, ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss, di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas Muslim, itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini. Tapi nggak pernah tertarik sama Tuhannya negara itu, karena dihitung-hitung tadi Tuhannya mesti keren kita gitu. Jadi, nah ini cerita ke saya Abdul Haddad. Kata saya Abdul Haddad, kamu udah usah khawatir lah umat Islam murtad atau jadi ateis gitu. Karena penjelasan tauhid Islam itu begitu jelas. Jadi by design manusia itu pasti nerima tauhid kira-kira gitu. Jadi ini pentingnya adzahir. Jadi Allah itu begitu apa? Jelas. Tapi Allah juga mensifati dirinya al-batin. Nah, al-batin itu gak mudah dikenali. Kenapa? Karena tubuh kita desainnya ini profan. Tubuh kita tidak sempurna, rentan. Nah, tentu sesuatu yang tidak sempurna ini tidak bisa melihat zat yang super apa? Sempurna. Kita bisa rusak sementara Allah tidak. Nah karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak, maka di surga itu keyakinan para ulama orang bisa melihat Allah karena
desain tubuhnya sudah dirubah dari desain profan menjadi keabadian. Sehingga di sini terus ada kelayakan melihat. Itu pun tetap min ghairi kaifin walan fisorin, tetap dia bisa melihat, tapi corong Jawa itu kecelok melihat, tapi tidak sampai faham. Karena bagaimanapun Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Bagaimanapun Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada padanannya. Jadi makanya Allah punya sisi adz-dzahir bisa dikenali sekali. Kenapa? Ya tadi nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayata laha itu nisbatul far'i ilal asli. Saya punya kitab Pak Fatul Wahid, diajar Mbah Mun dulu, kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu yang ngarang itu ya kayak kelihatan ngawur, tapi ngawurnya orang alim. Jadi di situ ada gambar, gambarnya itu nggak jelas. Mungkin pengarangnya juga nggak bisa gambar kayaknya. Wah bulat, benang bulat ada, gambar gunung ada, gambar yang tambah ngawur ya banyak sekali. Gambarnya itu nggak ada yang jelas. Tapi dari nggak jelas itu beliau bilang gini, gambar yang bulat ini, yang nggak jelas ini, tetap kamu punya rumus kan? Itu dimulai dari satu titik. Mau gambar gedung tingkat 5, mau gambar hutan ada harimaunya, tetap dimulai dari satu titik. Ya alam raya ya seperti itu, mau ada Mars, mau ada Jupiter, kayak tetap dimulai dari situ titik. Dan ini namanya nuqtatul wujud, titik kewujudan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita ngaji, ketika di pesantren dulu, penjelasannya adalah Al-Quran maknanya dipadatkan di Fatihah, Fatihah dipadatkan di Bismillah, katanya Bismillah dipadatkan di titiknya ba. Nah titik ba ini dianggap titik awal wujud, bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Kira-kira Allah mentitahkan karena saya semuanya yang ada, dan karena saya yang mau ada bisa saya adakan. Nah, itu sirinya lah. Jadi menerangkan tauhid itu pakai gambar. Gambarnya keliru sekali lah kalau dalam orang seni mesti lihat nggak seni itu. Karena dia nggak butuh gambarnya, butuh mau menjelaskan bahwa dunia sebanyak ini, bahwa alam raya sebanyak ini tetap dimulai dari satu titik. Nah, sehingga di sini ada tauhid qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Nah saya mohon lewat penjelasan ini ya, baik orang yang ahli teknik maupun ahli medis, ahli apa saja, tolong latihlah memberi penjelasan yang mudah, sehingga agama ini mudah dicerna. Sehingga kalau ini dijelaskan cara mudah beragama itu jadi gampang. Makanya ciri utama agamanya orang-orang baik itu satu, man radiya billahi robba. Radiya itu senang banget. Kenapa senang banget? Karena memang agama ini nyaman, indah. Jadi datang dengan kebenaran yang mudah dicerna. Coba kalau agama ini datang dengan cara misalnya gini, kamu harus menuhankan ini. Dan kita tahu itu lahirnya di bumi. Kan ada yang ganjel. Kok Tuhan sama buminya dulu, buminya ini gimana ini? Kan pusing. Bu Anda profesor nggak bisa jawab itu. Tapi kalau Tuhan itu adalah yang ada sebelum langit dan bumi, kan ya iyalah, masa Tuhan terlambat datangnya, kan terus enak itu, menerimanya itu. Makanya di antara kekalahan Fir'aun berdebat, ya Nabi Musa ya Nabi lah, juga proses ya. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, wa ma rabbul alamin, Tuhan kamu itu siapa? Jawabnya Nabi Musa, rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Itu Fir'aun masih bisa ngeles. Saya jalan-jalan kemana-mana, yang dituhankan saya, berarti yang Tuhan ya saya dong. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Ghairi, kata Fir'aun. Soal Tuhan kamu di langit, begini kata Fir'aun. Haman dipanggil, Haman bikinkan piramida yang paling tinggi, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa bingung kan? Padahal kalau naik piramida nanti Fir'aun pun tidak bisa melihat Allah kan? Wong yang Nabi yang kiai aja gak bisa melihat, apalagi Fir'aun. Padahal celakanya ketika dia tidak melihat Allah, dia akan mengatakan Allah itu tidak ada, ribet kan? Itu penjelasan tentang Tuhan ini sebetulnya sudah absolut lah. Rabbus samawati wal ardi, Tuhannya langit dan bumi. Tapi itu gak ngefek, di perdebatan gak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Musa bilang gini, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, sing nuhani buyutem. Wah kaget, pengawal-pengawalnya langsung do iman, meskipun secara sirron, secara rahasia. Iya, Quran pangeran berarti buyutnya radi pangeran. Kan pangerannya putu nih, berarti buyutnya, wah ribet kan? Ya kalau Fir'aun Tuhan, bapaknya tambah Tuhan kan, mbahnya, buyutnya. Akhirnya kata pengawal Quran, geblek tenan Fir'aun. Artinya apa? Kadang argumentasi yang sudah benar, yaitu Tuhannya langit dan bumi kan ya benar. Tapi itu tidak ngefek di perdebatan, tidak.
Enggak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Yang nuhani nenek moyang kamu. Orang mulai mikir kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa? Jadi ini seninya, makanya diantara syarat Nabi, jadi Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatona. Fatona itu ada kecerdasan. Dulu Nabi ya sering dibully, jangan kira Nabi itu enggak sering dibully, sering juga Pak Rektor. Jadi ada unta itu kena kudis. Kudis itu ya jenis penyakit menular lah. Nabi dengan teori tawakalnya, Nabi itu punya dua teori, kadang pakai teori tawakalnya, kadang pakai teori preventif. Makanya Nabi pernah ngendikan kalau ada penyakit menular di situ, kamu jangan di situ. Itu pakai teori preventif. Tapi kadang Nabi pakai teori tawakal. Nabi menghentikan la adwa wala tiarut. Tidak ada penyakit menular. Terus orang-orang yang ya usil lah kira-kira gitu. Ada unta kena kudis dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut kudisen lah, ikut sakit. Senang orang ini. Ya Rasulullah ini saya jejerkan ternyata yang enggak tertular jadi tertular. Padahal engkau bilang enggak ada penyakit menular. Nabi jawabnya lucu. Faman a'dal awwala. Kalau yang pertama ini tertular siapa? Dia dikira Nabi itu kalah karena melihat unta yang kedua. Ternyata Nabi enggak, ketika dipanggil ya Rasulullah ini unta enggak kudikan, tak jajarkan yang kudisen, ternyata ikut kudisen. Berarti penyakit itu menular. Tapi Nabi jawabannya faman a'dal awwal. Lalu yang kena penyakit pertama tertular oleh siapa? Wah itu asli dari Allah. Ya maksud saya seperti itu kata. Nah itu yang dikatakan fatona. Jadi Nabi itu harus punya sifat apa? Fatona. Karena dengan kecerdasan itu Nabi bisa berargumentasi. Nah tadi, ketika Fir'aun dikatakan Allah yang menuhani langit dan bumi, Fir'aun masih mengklaim dia Tuhan. Karena di mana-mana dia dituhankan. Jadi ketika diingatkan bahwa kamu anak seorang manusia, punya bapak, punya kakek, punya buyut, punya canggah kalau bahasa Jawa. Lalu kalau kamu yang Tuhan, dan Tuhan dimulai Anda, lalu mbah-mbah kamu Tuhannya siapa? Gak bisa jawab kan? Akhirnya banyak punggawa yang saat itu iman. Jadi iman itu bisa menghunjam kepada siapa saja termasuk yang orang-orang topnya Fir'aun. Sehingga ketika Fir'aun rapat Musa harus dibunuh besok, tangkap besok. Sebagian mereka itu membocorkan informasi itu. Datang ke Musa, tadi malam kita ikut rapat, keputusannya Anda dibunuh, maka larilah kamu. Itu barokahnya iman. Artinya ya karena logika Musa lebih masuk akal ya mereka lebih percaya sama Musa. Gara-gara profesi ya tetap kerja dan yang mulai ribet dunia. Mulai ribet jadi. Makanya kamu jangan tanya kaifa hukmul mukmin sing yukhfi imanahu, bagaimana hukumnya orang mukmin yang menyembunyikan imannya demi aman. Ya tidak usah kamu jawab. Kalau kamu jawab boleh ini kok kayak pecundang. Kalau kamu jawab haram pernah terjadi itu. Wa qala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana. Ini khazanah ya, jadi saya mohon mengkaji Islam itu harus dengan sisi-sisi yang bisa difahami orang pinter juga orang bodoh. Kata Imam Ghazali banyak, karena hadatin itu harus difahami orang pinter juga orang bodoh. Terus contoh yang paling populer tentu sering saya utarakan masalah iddah. Iddahnya orang terceraikan itu 3 kali masa suci. Kalau menurut Abu Hanifah 3 kali masa haid. Orang pintar tahulah kalau perempuan sedang haid, menstruasi pasti sedang tidak hamil. Sehingga kalau dia sudah haid 3 kali ada kepastian tidak hamil. Kalau tidak hamil artinya apa? Enggak ada sperma dari zaut awal, suami pertama yang jadi anak dia. Padahal tujuan iddah adalah nanti kalau di hubungan suami istri sama suami kedua, jelas anaknya suami kedua. Tapi kalau adik anda ada iddah kan malam hubungan suami istri, pagi bentrok cerai, terus kawin. Kumpul suami istri lagi, terus nanti anaknya itu anaknya siapa? Kan nggak jelas. Kalau sampean bisa klaim lewat DNA, DNA juga mungkin secara ilmu objektif Pak Rektor. Masalahnya juga bisa disuap kan? Saya sering dibantah orang-orang itu. Wah Gus, DNA itu otoritatif karena gini-gini nggak mungkin, bohong kamu. Ya DNA-nya nggak bohong, pegawainya bisa disuap kan? Kayak nggak tahu manusia apa, nggak tahu Indonesia, nggak tahu terus. Itu yang sensitif itu, yang mulai wilayah sensitif itu. Nggak tahu manusia apa, kayak nggak tahu Indonesia. Manusia aja ya sudah. Jadi Anda sangat nasionalis. Jadi ribet kan? Maka dianjurkan ada iddah. Dengan iddah selesai berarti benar-benar
Perempuan ini baru atur rohmi, rahimnya steril dari unsur mani zaut awal. Dan kalau 3 kali masa suci itu artinya apa? Kira-kira 3 bulan. Kira-kira ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salah satu apa? Quru. Pertanyaannya kalau 3 bulan, andai kan tidak pakai teori ilmiah, menstruasi itu sudah teori ilmiah. Ada yang tanya ke saya, Gus kenapa harus sampai 3 kali, padahal menstruasi pertama pasti sudah ada hamil. Saya jawab, menstruasi pertama itu namanya keluar darah. Nggak ada jaminan kali itu haid. Bisa saja keluar darah karena kaget, karena kecelakaan, karena apa. Sehingga kalau misalnya perempuan diceraikan, Gus saya sudah haid. Yang jamin kalau itu haid siapa? Maksudnya keluar darah dengan makna tidak hamil. Bisa saja keluar darah kali ini faktor kaget ya, atau faktor kecelakaan. Tapi kalau sampai 3 bulan karena per bulan haid sekali, itu meskipun haidnya keliru. Haid keliru itu misalnya sebetulnya itu enggak darah haid tapi darah penyakit istikhadah, kan tetap kelihatan. Masa 3 bulan enggak bleeding cara Jawa? Kan mesti bentuknya tubuh sudah berubah. Artinya kata ulama-ulama, agama ini enggak bisa hanya mengacu ilmu. Kalau mengacu ilmu haid sekali sudah cukup. Tapi kenapa harus 3 kali? Kalau itu 3 kali orang awam tahu semua kalau itu sedang hamil atau tidak hamil. 3 bulan dari dicerai kan kelihatan kalau hamil ya bentuk tubuhnya sudah rubah, kalau enggak. Intinya agama ini harus agama yang mudah difahami orang pinter, juga difahami orang yang tidak pinter. Kayak tadi bulan tadi. Saya juga gak ngira kalau orang goblok jadi pinter. Jadi ini cerita ya. Jadi supaya kita meskipun di lembaga kampus, di lembaga modern, jangan lupa tradisi-tradisi kebodohan ya diabadikan lah kira-kira. Karena bodoh itu kadang ya penting. Makanya kalau cerita di dunia wali itu kacau. Anda boleh gak nerima cerita ini, tapi Anda harus percaya kalau kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Kenapa orang Madura begitu mencintai kiai? Sebetulnya niatnya ya agak baik. Tapi ya gak baik tapi baik. Ada santri itu Madura, dia saking percaya sama kiai itu ya khidmah. Bikin teh, masakan kiai, mijetin kiai, pokoknya waktunya diberikan semua untuk kiai. Dan dia gak pernah ikut ujian. Apalagi ujian kelulusan disertasi dokter nggak pernah. Kalau sekolah nggak pernah ikut ujian. Sudah ya saya ridho jadi orang bodoh, sementing ikut jenengan. Suatu saat orang ini mati, kiainya tuh pusing, waduh mati. Nah, ini di dalam alam mimpi itu, kamu boleh nggak percaya, nggak wajib percaya memang. Ini kan ada akidah, jadi tidak wajib percaya. Ditanya sama malaikat, Marabbuka, Tuhan kamu siapa? Jawabannya lucu, malaikat kamu itu gimana? Di mana-mana tanya sama orang pintar, orang bodoh kok kamu tanya. Pusing kan malaikatnya. Di mana-mana namanya tanya, itu ya sama orang pintar. Masa orang bodoh ditanya? Yang benar aja kamu. Makanya bodoh ini ya senjata. Makanya ini kita kalau pintar ya alhamdulillah, kalau bodoh ya alhamdulillah kan. Bodoh itu penting. Kalau negara ini tidak makmur, yang disalahkan mesti para rektor. Gunanya apa ada rektor kalau nggak solusi bagi bangsa ini? Orang bodoh pasti nggak disalahkan kan? Nanti kalau ada hisab, kenapa Indonesia carut marut? Yang dipanggil Allah itu menteri, rektor, pasti. Apa kontribusi Anda sebagai orang pintar, sebagai profesor, sebagai orang bodoh amat? Santai, nggak kena panggilan kan? Karena Anda harus bertanggung jawab. Akhirnya terus malaikat tanya, lalu yang pintar siapa? Yang di atas itu, kiainya yang nalkin itu, yang di atas itu. Walhasil kiainya itu karena wali itu dengar. Ya lecong, bodoh kok terus ngati wis mati. bodoh kok kamu bawa sampai mati. Jadi kadang orang bodoh itu ya pintar tadi. Malaikat tuh kamu tuh gimana? Di mana-mana tanya itu ya sama orang pintar. Orang bodoh kok kamu tanya. Ya ribet kan kalau sudah ketemu seperti itu. Nah, Nabi juga sering ngalami ngalami dialek sama orang bodoh. Kadang Nabi yang ngalah, kadang logikanya orang bodoh itu lebih gampang. Ada orang pencari dop itu semacam kayak biawak ya. Tapi tidak biawak, kayak semacam biawak. Ketemu Nabi, kamu tahu kalau saya ini Rasulullah? Tidak tahu ya. Ya kamu harus iman kalau saya ini Rasulullah. Hatta yu'mina laka hadad dop. Ya kalau hewan ini iman sama kamu ya saya iman. Ribet kan ukurannya itu. Waduh, untung Nabi betul. Terus Nabi tanya, Dok,
Kamu tahu karena saya Rasulullah. Terus dobnya saat itu bisa bicara asyhadu annaka Rasulullah, terus baru iman. Imannya tanya, kenapa kamu iman sama Rasulullah? Hewan aja tahu kalau dia nabi, apalagi manusia. Sehingga di masyhur itu di acara-acara kita kalau wadhabbu wal ghazalah yasyadani laka bir risalah itu. Jadi wadhabbu wal ghazalah yasyadani laka bir risalah. Sehingga nah, kekeliruan kita, saya sering ngomong di mana-mana, matur di mana-mana. Masyarakat Indonesia mayoritasnya tetap yang enggak pinter. Orang Islam mayoritas yang enggak pinter. Lalu orang enggak pinter ini diabaikan sehingga mereka tidak jadi energi yang luar biasa untuk mengawal Islam atau mengawal Indonesia. Itu keliru menurut saya. Menurut saya orang-orang yang enggak pinter pun itu punya nurani. Zaman kita dijajah Belanda, itu tidak semua orang rektor, tidak semua orang profesor, tidak semua orang kiai, tidak semua orang alim. Mereka orang-orang yang enggak terpelajar, tapi tetap tahu caranya melawan apa? Belanda, melawan penjajah. Karena tadi manusia ini diciptakan itu sudah punya pengetahuan. Seperti mukadimah dibaca Pak Rektor, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi bawaan manusia itu akan tahu untuk sesuatu yang perlu diketahui meskipun dia orang bodoh. Saya ulang lagi, meskipun mereka orang apa? Orang bodoh. Nah, di sini ini Islam datang yastawi fistifadatiha fistifadati syariah ar-rijalu wasibyan, bahwa ukuran kebenaran itu adalah siapapun mudah tahu. Bahwa angka 2, angka 3, angka 5 itu adalah far'ul wahid, cabang dari angka 1. Fal aslu huwal wahid, yang asli adalah angka 1. Dan 1 ini harus 1. 0, itu ditemukan untuk setelah ada angka 1, jangan keliru kamu. Tanpa ada angka 1 tidak ada 0, 0, ada gunanya kalau ada 0,1. Misalnya ada orang bilang, tapi kan ada 0,5, tetap saja harus ada angka 1. Nggak bisa. Kamu bayangkan 0,5 kan karena ada 1. Akhirnya apa? Kamu bilang separuh dari 1. Tapi itu pun karena sudah ditemukan aljabar. Makanya kalau dalam matematika Arab, mungkin di sini banyak orang eksak. Kalau matematika Arab itu mudah sekali Pak. Orang Arab itu nggak mau bilang 2,5. Misalnya zakatnya tijarah itu 2,5. Itu kan kalau kita zaman SD kan garap porogabit. Itu orang Arab gak mau. Saya pernah cepet-cepetan garap matematika, yang ahli matematika sama saya, itu cepet saya. Karena saya pakai matematika bodoh. Justru itu gampang. Kalau orang Arab cara berpikir gini, kalau bilang 2,5 itu rubul usur. Apa? Rubul usur. Dari rubul usur gini, 1/4 dari 1/10. Jadi misalnya 100 1/10-nya berapa? 10. Setelah 10, 1/4-nya berapa? 2,5. Jadi bertahap. Rubu'ul usyur. Sehingga misalnya gitu. 1 juta kan angkanya nolnya kan 6. Kalau kamu porogapit 2,5 kan kuweselan dia porogapit. Kalau orang Arab gampang. 1 juta 1/10-nya berapa? 100. 1/4-nya 25. Berarti 2,5-nya 1 juta 25.000. Orang Arab bilangnya rubu'ul usyur. 1/4 dari 1/10. Jadi di 1/10-kan dulu baru di 1/4. Jadi lebih cepat. Sampai pakarnya tanya, Gus kok bisa gini? Wah, aku anak kiai ngawur. Saya ini, makanya banyak orang pesantren itu pintar matematika. Sebetulnya matematika model ya sebenarnya kayak agak model bodoh itu. Tapi itu gampang, orang awam gampang. Kalau kita kan enggak, misalnya zakatnya zuru, zakatnya tanaman itu 1/10 atau 1/20. Kalau orang Arab enggak mau 1/10 atau 1/20. Berarti kalau 100 ton atau 100 pintal berarti berapa? 10 atau 5 kan? 1/10-nya 100 berapa? 10. Kalau 1/20-nya 5. Kalau hitung-hitungan di fikih zakat orang modern kan 1/10 atau 1/20. Kalau orang Arab nggak mau bilang gitu. Zakatnya zuru itu al-usyur 1/10. Berarti per 100 ton misalnya 10. Atau nisful usyur, separuh dari 1/10. Jadi nggak mau bilang 1/20. Usyur atau nisful usyur. Gampang mana coba? Ya kan, usurnya kan 10. Kalau nisful usur 5 atau 1/20. Daripada gawe porogapit. Jadi kita ini yang kelihatan goblok matematikanya ya bener juga gitu. Meskipun ya tetap goblok karena tidak nekuni gitu.
Sehingga di pondok itu ya dulu diajarkan faraid, falak itu ya gampang sekali karena memang hitungan Arab itu. Kalau bilang 2/3 itu sulusannya apa? Jadi 6. 2/3-nya 6 berapa? 6 sulusnya berapa? Sepertiganya 2. Nah, sepertiga itu sepertiga 2 kali. Berarti berapa? 4. Ya, 6 itu 2/3-nya kan? Pokoknya bahasa Arabnya sulusan. Kalau orang terjemahnya berapa? Kalau orang 2 kali sepertiga, Pak. 2/3. Sulusan itu 2/3. Nah, itu kalau orang Arab bilang enggak 2/3, sulusani. Sepertiga 2 kali. Jadi 6 di sepertiga dulu 2. Nah 2 itu 2 kali. Berarti berapa? 4. Jadi itu. Nah Quran itu ya kira-kira gitu. Jadi kelihatannya goblok, tapi itu pinter itu. Yang porogabit kelihatannya pinter, tapi tidak pinter. Ukuran orang pinter yang mempermudah yang sulit. Jangan mempersulit yang mudah kan itu. Makanya saya bilang ini yang pinter yang mana. Nah, saya kembali lagi ke tadi. Jadi agama ini datang dengan sebegitu mudah. Sampai matematika yang katanya sulit, itu matematika Islam itu mudah sekali. Karena tadi, misalnya kalau 1 miliar zakatnya 2,5% berapa? Kan pusing kan? Tapi kalau kamu pakai teori rubul usur 1 miliar, usurnya 100 juta. Seperempatnya 25 juta. Berarti per 1 miliar. Gampang mana coba sama ngomong itu. Nanti ada yang nyeleduk, gampang kalkulator Gus. Ya ribet lagi kan kalau kalkulatornya pas hilang. Atau pas dipakai anaknya belajar daring, ribet kan HP-nya. Jadi ini cerita ya. Jadi seperti yang kita katakan Pak Rekro tadi, sebetulnya ciri utama ilmuwan atau ulama atau profesor atau dokter itu usahakanlah yang mudah itu, yang sulit itu menjadi apa? Mudah. Yuridu wa bikumul yusra wa yuridu bikumul usra. Sehingga kata Imam Alamudi, dia menjadi wali besar itu justru karena belajar tauhid. Yang dari belajar matematika tadi, dari matematika dia tahu bahwa angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid, itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua itu cabang dari satu. Di antara mukjizat Quran itu kamalul bayinah. Kalau memberi penjelasan itu sempurna. Sehingga ulama mengatakan imanul muqallid, imannya orang-orang yang asal ikut kiai, asal ikut guru, asal ikut buku, itu mukhtalaf alaih. Bahkan saya sendiri cenderung mengatakan iman itu tidak diterima. Karena manusia dibekali akal, inginnya Allah itu dengan akal itu dia punya kepermanenan iman, apa? Punya kepermanenan apa? Iman, dan dengan itu dia imannya mujma' alaih, mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena binnadzari shahih, dengan logika yang benar. Dan logika yang benar itu gampang sekali. Beberapa ulama tentu tahu sekali, bukan sekedar tahu sekali karena itu diajarkan Allah dan Rasul. Misalnya begini, kata Allah, saya kalau baca ayat-ayat ini itu sering nangis karena Allah yang Tuhan itu sebenarnya tidak butuh kita. Saya ulang lagi, Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita, juga tidak butuh iman kita. Tapi Allah ingin hambanya itu berakal ya, karena agama itu liqaumi yaqilun, sehingga berpikirnya benar. Misalnya gini kata Allah, enggak apa-apa kamu menuhankan selain saya itu enggak apa-apa kata Allah. Enggak apa-apa Yesus kamu katakan Tuhan enggak apa-apa, kamu katakan batu Tuhan enggak apa-apa. Tapi tolong prosedur ya, prosedur atau persyaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi, yaitu punya prestasi menciptakan langit dan bumi. Kalau tidak semua surun semen kata Allah, sementing urun gitu. Jadi sebetulnya itu kan rasional. Misalnya enggak apa-apa kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa, yang penting prosedurnya dipenuhi. Itu kayak apa Allah baiknya pada kita. Sehingga saya berkali-kali, makanya menurut saya orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya alim, supaya jelas aturan mainnya. Yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim kemudian ingin hadun nafsi, ingin salami template, dicucuk, dihormati, itu kriminal. Itu orang alim gendeng, sudah gendeng sekali. Karena khasnya orang alim itu tentu cari ridhonya Allah, bukan ridhol khalqi, bukan ridhonya apa? Makhluk itu lah ada siapa-siapa. Dan kita harus baku seperti itu. Kenapa kalau orang alim enggak memaklumatkan kealimannya itu dikatakan salah? Karena fungsi orang alim adalah membawa bayinat, membawa ayat-ayat Allah, bukan kepentingan apa? Pribadi.
Makanya Rasulullah nate duka ngendikan idza zuharatil fitanu wal bid'u falyudhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir banyak bid'ah, banyak kebodohan, maka orang alim wajib menampakkan kealimannya. Jika tidak, maka dia mal'un, dilaknati langit dan bumi. Karena sebetulnya logika tentang Tuhan itu gampang sekali. Saya ulang lagi ya. Saya punya sekian contoh betapa tauhid itu mudah. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas itu angel, Gus, ya dia sendiri goblok karena nggak tahu logika apa. Ikhlas itu justru gampang. Misalnya kamu ngamal demi manusia itu umurnya hanya berapa coba? Kan pasti mati. Lalu kalau dia mati tidak berkutik, bagaimana Anda bersandar sama seseorang yang mati dan tidak berkutik? Sama-sama bersandar sama zat sing al-hayyul qayyum, sama zat yang abadi. Kamu latih terus akal kamu. Misalnya saya punya jamaah banyak, mereka itu kan nggak jelas surganya. Kok harap-harap syafaatnya piye? Soalnya jamaahku mlebu neraka kabeh. Kan nggak mungkin nyafaati saya. Atau mereka mlebu swarga kabeh, wis do sibuk kelon mbek widadari. Mungkin ya ndak ngurusi saya. Jadi dua kemungkinan itu sama-sama ndak ngurusi saya. Mlebu neraka ya rasa nyafaati, kan mlebu swarga do sibuk napa? Ngeloni widadari karena trauma di bocah elek, melarat macam-macam. Sehingga kiainya saja wis ora takok Gus Baneng ndi wis ora takok. Seribet deh, no. Nah, tentu saya juga sibuk sowan pangeran sudah itu makom saya sudah sibuk sowan pangeran. Kowe pesta seks sing kula sowan pangeran. Wa swargame ayate pokoke inna ansa'na gunna napa? Insya'a faja'alna gunna. Apa karo bar kelon dadi perawan neh berarti keloni berarti. Seribet. Kula insyaallah melok daftar sing fa'ama in kana minal muqarrabin farauhu warihan. Jadi surganya muqarrabin itu enggak ada sifatnya. Di situ enggak dibakas bidadari, makan-makan enggak, tapi farauhu warihan. Satu surga yang sifatnya rohani. Karena enggak bisa disifati. Tapi saya daftar di situ ya hanya beberapa jam. Baru itu gabung kon. Sawangane kok karo rasane wong ayu juga keberatan. Ya tapi saya tentu punya dua kelas, supaya punya kartu premium dan ekonomi. Saya ndak tertarik lah daftar yang premium dok, nanti repot apa. Saya itu sering nangis kalau baca ayat seperti ini. Bagaimana Allah yang Tuhan kemudian ndak butuh apa-apa, tapi Allah saking baiknya itu membuat tatanan logika kita. Saya ndak akan bosan-bosan sampai sowan Allah. Bahkan andaikan saya masuk surga dengan faham ini, saya milih faham ini. Karena faham ini itu menguntungkan agama li'ilai kalimatillah. Sementara masuk surga itu hadun nafsi. Banyak ulama yang mengatakan, kenapa Anda tidak ingin mati? Padahal Anda mati masuk surga. Katanya, saya takut kehilangan momen sujud. Karena sujud adalah hak Allah, sementara surga itu hakun nafsi. Keinginan saya. Tentu saya mendahulukan hak Allah ala hakin nafsi. Itu makam-makam yang... Dan itu nggak bisa... Kamu copy paste, orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu. Dan kamu tidak perlu minat, malah paham. Jadi sudah, dengar saja, apa? Dengar saja. Begini misalnya, saya berkali-kali bilang, kenapa ulama dulu, saya ini kan di Sarang juga ngajar tauhid, dulu saya ngajar kubrul yakiniyat, di beberapa madrasah, termasuk di Sidogiri saya juga ngajar tauhid. Di sini saya ngajar tafsir, tapi yang saya titikkan juga tauhid. Begini, saya hidup di dunia ini terutama saya memang ingin menerangkan tauhid sebagaimana Allah menerangkan. Begini ya, Jubair bin Mut'im, saya tidak bosan-bosan cerita ini. Jubair bin Mut'im itu termasuk dahiyatul Arab, cerdas-cerdasnya orang Arab. Dia ditunjuk sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan perang Badar yang kalah dan ditawan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian harus ditebus dengan uang. Oke, disepakati. Terus singkat cerita Jubair bin Mut'im itu datang ke Madinah. Dulu karena tidak ada hotel, tidak ada penginapan, ya memang nginapnya orang musyrik itu di masjid. Ya sehingga itu lazim saja. Kamu tidak usah jadi liberal kemudian bilang musyrik boleh di masjid, ya tidak perlu seperti itu. Kamu juga tidak perlu goblok mengatakan nggak ada ceritanya orang musyrik ngidam di masjid, karena ya ada tarikhnya seperti itu. Jadi tidak perlu goblok, ya nggak perlu liberal. Paham ya? Kalau kamu bilang wah, nangono wong musyrik oleh nginep nang masjid, kamu liberal. Padahal konteksnya dulu memang nggak ada hotel. Tapi kalau bilang nggak sama sekali juga goblok karena sejarahnya pernah ada. Milih ndi, goblok apa liberal? Apa milih ra jelas? Nggak milih aja, ngaco aja. 01 apa 02 apa 00? Milih mana? Goblok, liberal, nggak milih.
Nah, ketika Jubair bin Mut'im itu datang, delalah Nabi itu sholat maghrib ngimami. Nabi baca surat Wattur wa kitabim mastur fi rabbim mansur wal baitil ma'mur. Kemudian di pertengahan surat At-Tur itu kan ada ayat yang menurut saya itu sangat bagus. Sehingga di kamar saya, di rumah saya itu tak figur ayat itu. Bahwa kita harus dilatih berpikir. Kata Allah memulai argumentasinya, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah kejadian alam raya ini seisinya tentu diciptakan tanpa sebab? Misalnya begini, alam raya ini kata orang nihilisme atau komunis atau orang-orang paham nihilisme, itu kan dimulai dari ketiadaan. Ini kan goblok sekali, berarti kalau alam ini kadung wujud, kamu kan tahu kan langit bumi sekarang kan wujud. Ya, langit bumi sekarang kan jelas wujud. Berarti logikanya adalah al-adamu yakhluqu makhlukon, sesuatu yang enggak ada menciptakan sesuatu yang itu kan aneh. Di mana-mana al-adam ketiadaan itu tidak mungkin yakhluqu syai'an atau yu'athiru syai'an. Ketiadaan itu tidak mungkin mengefeki sesuatu yang ada. Wong kamu sebut tidak ada itu berarti tidak mungkin bisa berbuat apa kalau namanya tidak ada. Sekarang alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Terus kamu simpulkan sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada, itu gendeng apa enggak? Woi gendeng sarap ini. Orang usah dipateni wong gendeng wis barno mau mati dhewe. Jadi makanya Quran menanyakan mereka, am khuliqu min ghairi syai'in. Apa alam yang kadung wujud ini kemudian disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada? Lalu kalau sesuatu yang ada pasti diwujudkan oleh yang ada. Nah, karena yang ada ini pencipta harus berstatus super. Nah, super ini oleh ulama disebut wajibil wujud. Maka Allah bersifat super, wujud yang paling prima, yang kausa prima. Karena pencipta tentu kelasnya harus di atas yang diciptakan. Makanya disebut, ulama dulu nyebut Allah itu apa? Wajibil wujud. Karena pencipta tentu lebih dahulu, maka harus disifati awal atau qadim, apa? Awal atau qadim. Kayak apa Allah mendidik kita? Am khuliqu min ghairi syai'in. Terus Allah bilang gini, ya gak apa-apa, yang menciptakan gak saya, gak apa-apa kata Allah. Tapi amhumul khaliqun, kamu saja yang menciptakan, gak apa-apa. Tapi syaratnya kalian juga harus merasa pernah ikut menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Jadi, enggak apa-apa kamu merasa Tuhan, enggak apa-apa. Yang penting kamu merasa ikut nembok langit, ikut ngecor apa? Langit. Jadi pokoknya ikut bikin. Terus kata Allah, bala yukinun. Kamu tak suruh merasa menciptakan langit bumi, kamu juga enggak merasa iya. Memang ya mereka merasa enggak kan? Akhirnya Jubair bin Mut'im saking enggak kuatnya. Am khalaqus samawati wal ardh balla yuqinun amin dahum khuzum. Sama Allah dibombardir seperti itu. Dia datangi Rasulullah, ya Muhammad, logika itu tidak meninggalkan akal saya. Matarok tali aklina syai'an. Akal saya habis Muhammad. Saya iman saja. Saya tidak cukup punya logika untuk melawan argumentasi ayat yang kamu baca. Saya iman saja. Terus iman. Makanya kalau ada logika nihilisme bahwa sebelum alam ini adalah ketiadaan, lalu pertanyaannya bagaimana mungkin ketiadaan menciptakan yang ada? Di mana-mana ketiadaan itu la yu'athiru syai'an wa la yakhluqu syai'an. Jenenge wae tiada. Tiada itu ya enggak ada fungsinya, ya enggak ada efeknya, enggak ada prestasinya. Ya pokoknya namanya enggak ada ya enggak ada. Nah, ini penting saya utarakan. Terus di sini Allah mengulang lagi, enggak apa-apa yang lainnya kamu katakan Tuhan jadi mitra saya enggak apa-apa. Tapi tolong kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi, tunjukkan ke kami prestasi dia ikut bikin bumi. Kita tahu misalnya Yesus, Isa lahir di bumi. Bumi sama Yesus dulu mana? Dulu bumi, dia lahirnya di bumi. Lalu dia melata di bumi, jalan-jalan. Kemudian dia mengatakan ini bumi Tuhannya saya. Dari bumi kok enak, dhisik aku je. Tua aku je, bodoh-bodoh pangeran aku dong. Lebih apa? Tua. Jadi Allah itu gampang sekali. Nah sekarang orang iman itu kuwajo semua. Makanya ndak wali-wali. Imane mbek Allah taklid, njaluke aneh-aneh, njuk bojo ayu, sugih, jabatan. Bela Allah secara hujah aja enggak pernah, sudah minta. Makanya ini kita ini hidup di zaman yang saraf masal. Bismillahirrahmanirrahim. Terus niki termasuk nopo ngaji spesial karena dalam tradisi Islam wonten wulan Muharram sekawan dimulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah kalian nopo Muharram. Jadi salasun mutawaliyatun min Dzulqa'dah, Dzulhijjah nopo Muharram. Terus yang satu beda, ini Rajab. Terus dalam tradisi Islam wonten minha arba'atun hurum dimulai nopo Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus yang satu sendirian, ini nopo Rajab.
Terus ada satu lagi bulan istimewa ini menapa? Ramadan. Sing perlu jenengan ngertosi ngaten. Terus dalam 4 bulan suci itu ada ritual-ritual suci. Ini Idul Hijjah gadah musim haji. Nggih, Muharram gadah peristiwa-peristiwa kenabian secara global. Ini mulai Nabi Adam ngantos Nabi Muhammad. Rejab wonten Mi'raj, nggih wonten apa? Mi'raj. Mun kula terangaken terus niki kula terangaken nggih khas ahli Quran, khas ahli Quran. Wa ma man'anna sa'ayyuminu isja'atu. Sebetulnya manusia yang menghalangi mau iman itu hanya karena mereka cara berpikir apa betul Allah itu mengutus atau mentugaskan manusia sebagai mediator, sebagai apa? Rasul. Di Rasul bahasa Arab itu safir. Safir maknanya apa? Mediator. Makanya kalau sampean di konjen-konjen Arab jenis safaroh. Safaroh artinya apa? Konjen. Perwakilan. Makanya dalam bahasa Arab dulu dan sekarang itu sama. Rasul itu maknanya delegasi. Sehingga dalam bahasa Arab ya biasa misalnya Rasulun Najron maknanya delegasi utusan orang Najron. Nggih. Kula baleni malih ben sampean tahu. Bahasa Rasul itu artinya sederhana, ya mau utusan atau mediator. Makanya kalau orang Arab bilang misalnya tukang pos atau apa yang jadi mediator, misalnya kayak paspor itu ya namanya risalatul mutajawizat, namanya surat yang bisa mengantar antar negara. Nggih, biro imigrasi, immigration itu kan transfer antar negara. Jadi apa risalatul mutajawizat. Lah jawizat maknanya saling melewati batas. Sehingga karena keyakinan manusia itu Allah itu tidak tersentuh, sehingga tidak tersentuh pula oleh manusia siapapun. Ketika ada informasi bahwa Muhammad itu Rasul, dia ini janggal. Aba asabahu basyara Rasulullah. Lalu teknisnya kayak apa? Allah yang tidak tersentuh di alam sana, kemudian harus berhubungan dengan alam manusia. Nggih, niki rungokno tenan iki sampeyan. Makanya orang-orang itu janggal. Apa betul Allah yang tidak tersentuh kemudian mengutus Rasul, mediatornya itu siapa? Lah cuma manusia itu punya kenaifan sendiri. Nggih niki rungokno tenan. Mulane ciri utama Rasul atau ulama atau wali mung sitok ikhlas. Bisa gentuwa kaya apa nek ikhlas ya mlebu swarga. Timbang soleh tapi ora napa? Sing ora iso mlebu swarga. Tiga kula niku kriminal kaya apa nggih ikhlas yen mlebu swarga awal wis. Tapi nek saleh kaya apa ora ikhlas iku ora iso mlebu swarga. Sampeyan tak tunjukkan kuncinya. Kenapa bisa demikian? Ngeten. Pertama kali Rasul jadi Rasul, yang menciri khaskan dia seorang Rasul itu hanya satu, yaitu ikhlas. Karena logika ikhlas ini yang nanti menyambung atau menjawab kejanggalan pertanyaan tadi. Apa betul Allah yang tidak tersentuh, yang di alam lain, yang beda semuanya dengan kita, kemudian punya hubungan spesial dengan manusia yang bernama Rasul? Caranya itu kayak apa? Sehingga manusia ya ngomong kafir gitu pinter, takwaannya deh. Kalau kamu Rasul harus disahkan oleh malaikat, dilegalkan oleh apa? Malaikat. Karena malaikat dianggap alam yang dekat dengan Allah. Tapi orang-orang kafir sendiri sebetulnya tidak pernah punya konsep malaikat itu apa, juga tidak punya. Tapi dia diasumsi malaikatlah yang paling mungkin jadi mediator antara manusia dan global ini, kita sampean paham. Allah itu kan zat yang diyakini tidak tersentuh. Zaman jahiliyah wong nak nyebut Allah itu manfis sama, orang yang tidak tersentuh, adanya di langit. Pokoknya dengan segala titah kebesarannya Allah itu tidak tersentuh. Lalu ketika ada seorang menganggap dirinya sebagai Rasul tentu janggal. Lewat apa? Ini rungokno tenan. Akhirnya mulai zaman Nabi Adam, terutama era Nabi Hud, Nabi Soleh, mesti orang-orang kafir itu semuanya bilang abasaru yahdunana. Apa betul manusia itu bisa bawa nopo? Hidayat. In antum illa basarum misluna. Tenggine surat Yasin, kamu ya manusia kayak kita. In antum illa basarum misalnya. Sebagian ayat in antum la basarum mislukum, semuanya kayak manusia, kayak kita. Kenapa kamu menganggap diri kamu Rasul, saya tidak?
sama-sama berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini rungokno tenan. Nah, kenapa tadi saya mengatakan sebab itu ciri utama Rasul itu hanya satu, yaitu ikhlas. Cuma manusia ini naif. Ketika menyoal demikian, tingkat rasionalnya demikian, manusia punya kenaifan. Lho janggale apa nak Nabi Saleh itu ngaku Rasul? Janggale apa nak Nabi itu ngaku Rasul? Janggale apa nak Nabi Muhammad ngaku Rasul? Toh syariate, toh ajarane muk sitok, wong penyembah Allah. Kecuali Muhammad ngongkon, aku Rasul, mulane hormati lan sembah. Aku Rasul, mulane golekno bojo, golekno duit. Aku iki Rasul, mulane hormati. Kalau itu kelihatan salah, karena mengatasnamakan Allah, kemudian yang untung dia secara pribadi. Kalau baleni malih. Sebab itu tenggene surat Yasin di semua Al-Qur'an, ciri utama Rasul itu pasti pertama itu la ilaha illa ana fa'budni. Ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajr. Karena ketika manusia menyoal kenapa ada Rasul sementara Allah tidak tersentuh, penyoalan manusia begini ini bisa terjawab. Lho kowe kok janggal wong dadi Rasulullah? Wong syariate lan ajarane ya mung sitok, wong penyembah Allah Subhanahu wa taala. Wis ngono hakikate secara lahir Nabi ya disiksa, diintimidasi dan sebagainya. Toh tetap ngendikan kamu harusnya nyembah Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula niku seneng nganti mati nggih seneng. Mbok dadi kiai rapati mulya nemen-nemen seneng. Dhewe ciri utama ikhlas iku nak wong balik ning pangeran, nasib kula wis ngeten-ngeten mawon mun maksimal. Ana sing hormat, ana sing percaya loro telu men sedengan terus. Kula kakean. Sak musala mun kakean. Kakean tambah dadi hijab. Kakean dadi napa? Hijab. Kula umpama sing seneng siji loro men sedengan. Standar napa? Standar udah bagus. Dan ini kula cerita nggih mergo niki penting zaman akhir. Kalau cerita detail secara ilmiah. Manusia itu mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat itu punya asumsi. Asumsi ini kemudian oleh orang-orang Arab disebut malaikat. Sebelum ada Rasul pun mereka menganggap ada makhluk yang namanya malaikat yang lebih layak jadi mediator antara Allah dan manusia, bukan sama-sama manusia. Orang Cina punya terminologi itu dinamai dewa dewi. Zaman Yunani kuna sebelum Masehi juga ada dewa dewi. Jawa kuna juga iya. Untuk yang kejahatan dari Bathara Kala dan sebagainya, untuk yang apik dari resi siapa. Wong Islam di Nabi Khidir, wong gone pewayangan duwe sapa dewa ruci semanggon yoga napa sego. Sama, semua terminologi paham agama itu sama, istilah-istilahnya sama. Ya istilah-istilahnya apa? Sama. Ketika orang Arab bilang Allah itu harus satu, orang Jawa sudah bilang Sahyawidi, zat yang serba apa? Esa. Makanya ketika Imam Ghazali menemukan bahwa Tuhan itu ada, itu bukan prestasi Islam. Semua dasar watak manusia itu tetap menemukan bahwa alam ini punya Tuhan. Sehingga dari awal Islam mengatakan agama Islam itu agama fitrah. Agama yang sesuai kodrat manusia. Kodrat manusia itu apa? Yaitu meyakini bahwa di alam raya ini pasti ada Tuhan, ada penguasa. Paham ya? Menamakan Tuhan sebagai Allah lah itu yang baru ciri Islam. Ya? Menamakan Tuhan sebagai Allah itu ciri apa? Islam. Tapi kalau sekedar alam raya ini ada penciptanya, ada Tuhannya, itu keyakinan semua kepercayaan. Kemudian Kristen menambah itu Trinitas, itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Zaman Yunani namanya Logos atau Logos itu. Terus zaman orang filsafat disebut akal awal, akal sani, akal apa? Salis ini teori-teori novel filsafat. Dalam Islam itu dikenal namanya Allah. Tapi dengan segala gelarnya Tuhan, dengan segala status Tuhan, manusia itu tidak yakin bahwa antara manusia dan Allah itu ada mediator. Ini sudah diperkor. Kok iso wong kenal pangeran terus untuk wahyu ke pangeran untuk tahu carane piye? Nah berhubung cara mulai dhisik misteri, maka banyak orang yang memberanikan diri ngaku jadi rasul. Semulai Lia Eden sampai Ahmad Ulam bin Mirza sampai dukun-dukun sing mujarab. Karena hubungan manusia dengan Allah itu ora tahu jelas. Paham ya? Orang tahu apa? Jelas. Yang memperjelas hubungan itu hanya satu, yaitu yang disebut di Quran
Ciri utama maka nali basarin ayyutiyahu wal kitab wal hukma wan nubuwah summa yaqula linnas kunu ibadalli walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Mulane kula niku ndonga terus pinggir. Kula niku bejo nganti mati ku nak rapati mulya. Tapi ngeten iki ayat ngeten mboten populer. Cara rawuh mursyid kula dibengkolang. Ya cuma nak bengkolang kula ya kuwalaten. Kira-kira mbek keramat kula nak urusan ayat niku keramat kula. Ciri utama seorang nabi niku jare pangeran wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Ciri utama seorang nabi itu tidak menganjurkan umatnya mentutuskan dia. Antat takhidul malaikata wan nabiyyin ora tanggurat terima ulama ora terima mursyid tapi napa wan nabiyyin. Ini ki rungono tenan. Ciri utama seorang rasul itu satu, dia mengajarkan kunu rabbaniyin, ayolah kamu bertuhan, ayolah kamu kembali ke Tuhan. Dan kamu harus yakin bahwa tidak pernah seorang malaikat atau seorang nabi berkedudukan sama dengan Tuhan. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbab. Niki rungokno tenan. Kenapa demikian? Ketika hubungan manusia dengan Allah itu tidak terpecahkan secara logika, secara rasional. Yang paling rasional hanya satu. Titenane wong tetap nabi, tetap ulama, tetap wali hanya satu. Yaiku dekne mau nganjurno supaya wong seneng pangeran. Gampangane cara kowe kula ngoten. Kula niku jek eling pertama kali bapak wafat saya pidato di depan santri, di depan orang-orang yang seneng bapak, kula bilang jenengan kecewa mbek kiai boleh. Tapi kecewa mbek ajarane kiai ra oleh. Sampai bisa kecewa dengan saya, mungkin beda watak, beda visi, beda ide. Tidak boleh kecewa dengan ajaran saya. Ajaran ini kiai, wong kon sujud ning pangeran, kon sholat, nak ndonga ya njaluk pangeran sudah. Lah kecuali aku di ajaran wong kon seneng aku nganti kultus, wong kon ngimani aku, nah itu mungkin resiko, bisa ya bisa enggak. Tapi kalau orang disuruh seneng pangeran, disuruh njaluk ning pangeran selesai. Umpama aku keliru ya tidak ada masalah. Harusnya juga begitu. Seorang mursyid itu pasti benar saat mengatakan wes aku jaluk ning pangeran. Istighosa ya wes ke jaluk ning pangeran. Wes nikmati wala wiridan la ilaha illallah. Tapi nek wis mulai, tapi mandine nak ambek aku. Lha iku perkara mesti. Wah, mulai perkara, mulai kriminal. Menurut mulai napa? Kriminal. Wah. Sanate mutabar nak lewat aku mulai kriminal. Tapi selagi hanya mukhlisina lahuddin, memurnikan agama hanya untuk Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mulane Nabi Muhammad ditetir kere, nang Mekah yo kere. Yo disio-sio wong. Tapi ngerti kok imat wis kere ini tetep ngaku nabi. Ya tetep aku nabi. Lah tugasmu apa, Man? Lah yo kaya tak penyembah pangeran lho tok. Lah hubungane mek kowe Mas, aku yang kawula biasa, anak aku tetep kawula biasa. Yo mulang kertakok iki yang jenengan ulama, Gus ulama, khasi ulama piye mongkon wong seneng pangeran. Nah ambek jenengan lho, aku ya tetep wong biasa to, kena pas umat seneng ya seneng, ora ya ora terserah kowe. Paham ya? Sebab itu Nabi itu bangga ketika beliau diberi gelar innaka mayyitu wa innahum mayyit. Satu gelar yang tidak menguntungkan. Neng Quran ono gelare Nabi Muhammad itu sederhana banget, tapi itu menjadi benteng tauhid. Itu innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Lalu itu seorang nabi dari Sayyidul Awalin wal Akhirin neng Quran mau digelari innaka sak temne sira Muhammad mayyitun ya bakal mati. Wa innahum lan sak temne kufar ya mayyitun bakal mati. Kenapa gelar ini begitu penting? Karena menjadi konstitusi tauhid, menjadi dasar tauhid. Jika Muhammad itu mati, maka dia jelas tidak Tuhan. Jika Muhammad itu mati, maka risalahnya Muhammad atas nama Muhammad akan berhenti. Tapi risalah Muhammad atas nama kebenaran orang yang nyembah Allah itu tidak akan berhenti. Mulane kula nyuwun nggih nek sampean dadi ulama, misalnya sak kula sing pengaruh ndi apa, ojo seneng. Nek sampean duwe ikhlas ojo seneng, iki biasa. Wong saya biasa lu ora ketunan biasa, wong janggal biasa.
Mengkulon banyak kurang ajar tak niat. Mboten kok terus asli kurang ajar mboten. Nggih ta mboten asli. Wah, kula niat. Sama tak ceritanya ini ilmiah secara tauhid dan saya bertanggung jawab di depan Allah. Ada gelar-gelar Nabi yang ironisnya jarang diperkenalkan ke umat. Padahal gelar ini menjadi konstitusi ilmu tauhid. Misalnya gelarnya Nabi Muhammad, innaka mayyitun, mat kamu tetap mati nanti. Nabi Isa dengan ibunya wa ummuhu siddiqah. Ning Quran dikai gelar apa? Kana yakulani ta'am. Iku doyan sego. Jadi ada gelar-gelar kenabian yang tidak menguntungkan, gak prestis. Jadi Nabi Isa sak mboke digelarin apa kana ya doyan apa sego. Nabi Muhammad itu tahu untuk gelar innaka mayyitun. Ana neh gelar apa imata ofitila. Cek Muhammad mati cek dipateni. Dipateni kesane agak jaduk. Ora difizip kesane Pak. Ora jimat. Tapi itu juga gelarnya Nabi. Apa imata ofitila. Muhammad potensinya bisa mati atau bahkan matinya secara tragis bukan sekedar dibunuh. Ada Nabi yang matinya itu dicincang, dimutilasi. Jadi Nabi Yahya bin Zakaria itu matinya dimutilasi. Orang itu mau mati biasa, dimutilasi. Tanyakan para pakar tarikh, matinya Nabi Zakaria apa? Dimutilasi, dicincang oleh orang Yahudi. Sampai Quran kalau ngeritik orang Yahudi, wa yaqulunal anbiya biwairin apa? Hakim ini pun Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu matinya dicincang, dimutilasi. Tapi gelar-gelar ini oleh para nabi itu bangga. Karena apa? Semakin ada gelar-gelar kemanusiaan, maka semakin kental bahwa yang Tuhan itu hanya Allah. Yang hebat juga hanya Allah. Sebab itu Nabi Isa dengan tanda kutip ono kecelakaan. Dia ini dikai mukjizat ngurip wong mati gelem. Akhirnya kepleset malah jaga Mana Nabi Muhammad gak tertarik dengan mukjizat. Tapi gak tertarik. Mukjizat yang rawan meleset yo kesopanan jadi ajaran ini ditabok pipi kanan dikai pipi ora tau ngecewakno wong sampai kaume wong kok sempurnane ngono nak anak pangeran ra mungkin gara-gara terlalu napa sempurna. Oh Nabi Muhammad itu nemen sampeyan tak critani Nabi Muhammad udah jadi nabi sakwise gagale Nabi Isa jadi nabi yaiku dekne kepleset nanti diarani Nabi Muhammad itu saking nunjukno nak beliau itu menungso iku sering pidato ambek dahar. Hal yang mungkin tidak diperkenalkan para kiai karena wedi jatuh muruah. Nabi itu sering nih jazahno lafaz-lafaz sakral beda. Fana hasanah satan. Wa inni a'taitu lahu ziro asatin wa huwa a'jabu ilaihi. Fana hasahunah satan. Nabi ketika tak beri sampil kambing itu suka sekali. Beliau nyokot saking senengnya Lahab. Dan saat Lahab itu beliau bilang ana sayyidul awalin. Saya adalah orang paling hebat mulai dulu sampai sekarang. Itu pas sampai dahar. Jadi Nabi itu sering bicara sakral justru pas sampai nopo. Sehingga itu dikenang oleh para ulama selain Siddiq Tablek Amanah Fatomah ditambahi Al-A'rad Al-Basariyah bahwa seorang Muhammad juga punya sisi kemanusiaan termasuk beliau juga makan, minum, nikah dan sebagainya. Ternyata sifat-sifat ini menguntungkan secara institusi tauhid karena semakin seorang Nabi kental basariyahnya semakin beliau hanya didudukkan sebagai manusia. Yang didudukkan sebagai Tuhan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu menguntungkan secara dakwah apa? Tauhid. Nggih. Paham? Lah Nabi Isa mboten kekhusyuan. Bener kok dadi ora tau salah, ora tau ngecewakno wong. Mulane Nabi Isa satu-satunya nabi sing kena audit carane dadi nabi itu diaudit. Mergo kesakralan. Mulane kula mau dadi wong sakral malah kena audit. Nabi Isa itu satu-satunya nabi yang cara dakwanya diaudit pangeran. Jadi tenggene surat Maidah Nabi Isa ditakoki. Wa idz qala Allahu ya Isa, a anta qulta lin nasi takhuduni wa ummiya ilahi min dunillah. Salam dakwah ku piye kok akhirnya disembah ku piye? Kok nang kowe sing ngajarno. Jadi Nabi Isa satu-satunya nabi yang ketemu pangeran ditakoki a anta qulta lin nasi takhuduni wa ummiya ilahi min dunillah. Kowe ku piye kok malah takon dadi nabi ben wong nyembah aku malah nyembah kowe iku piye? Lha iku tukane wong kon nglamar malah entuk sing dikakak. Kowe ku piye cara dadi nabi ku piye? Iku Nabi Isa tok.
Lan kayak jo kaget nek ana ulama kadang umat jadab iku ana ilmune, jadab ku ana ilmu. Ya tak terang ilmu tuh, lan akeh kiai-kiai tok akhirnya kadang sak enake. Wong kenal Balim Klaten liwat miso ya. Ya ketemu wong mending kakek aneh. Ya kayak gini. Bahasan mangli wong ngenang perkara anak bangga ana tamu lali dijedor kono ora usah pertama aku. Akeh cerita-cerita orang yang dikenal wali sak urip-uripe miso. Ngono ilmune nggih. Sampeyan ora usah niru wali. Sahabat prima dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau lebih dikenal sebagai Gus Bah, lahir 29 September 1970, merupakan penceramah yang berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir Al-Quran dan merupakan murid dari Kiai Haji Maimun Zubair. Gus Bah merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidz dari Narukan, Teragan, Rembang. Kiai Nur Salim merupakan murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam, Kajen Mergoyoso Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Bersama Kiai Haji Habib Zazuli, Gusmi, Gus Bah mulai gerakan Cantiko, jamaah anti koler yang menyelenggarakan kajian Al-Quran secara keliling. Cantiko kemudian berganti nama Manta, Majelis Nawaitu Topo Broto, lalu berubah menjadi Zikrul Ghafilin. Kadang ketiganya disebut bersamaan, Cantiko, Manta, dan Zikrul Ghafilin. Dari silsilah keluarga ayah, Gus Bah merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Bah menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem, dari Bani Mbah Abdul Rahman, Bai Syaiban, atau lebih dikenal dengan Mbah Sambu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita simak bersama kajian Gus Bah, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Semoga dapat bermanfaat dan berkah di dunia sampai akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.